Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innad dina indallahil Islam. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bu Yeni selaku pendamping dari saudara kita Pak Sukamto yang akan bersyahadat di pagi hari ini, anak-anakku sekalian, para santriwati An-Naba Center Indonesia. Alhamdulillah di pagi hari ini bertepatan dengan hari Selasa tanggal 15 Desember tahun 2020, kita kembali menyaksikan pensyahadatan salah seorang saudara kita yang akan kita syahadatkan pada hari ini. Dan baru saja 2 malam yang lalu kita di sini juga mengislamkan 2 orang saudara baru kita, seorang ibu dan anaknya. Alhamdulillah selama bulan Desember ini Pak Sukamto merupakan orang yang kelima kita syahadatkan di Pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia. Dan semua mereka ini hadir ke lingkungan kita, menyatakan ingin masuk agama Islam atas kesadaran pribadi, tanpa ada paksaan dan tidak pula punya motif-motif yang lain. Semua motifnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa sebelum kita syahadatkan yang bersangkutan, kita coba verifikasi lagi nama lengkap beliau. Tolong diperkenalkan nama lengkapnya Pak Sukamto. Ya, nama saya Sukamto. Asli dari mana? Asli dari Banyuwangi. Banyuwangi. Agama sebelumnya apa? Agama sebelumnya Hindu. Agama Hindu, ya. Kalau boleh tahu, apa yang mendorong Pak Sukamto ingin masuk agama Islam ini? Ya, jadi selama 2,5 tahun terakhir ini saya ketika melihat teman-teman muslim pergi sholat subuh pada waktu itu, jadi saya merasa sangat tenang gitu. Jadi mendengar suara azan merasa tenang. Sementara waktu itu saya mungkin masih dalam perjalanan pergi kerja gitu. Asal mendengarkan azan subuh, ada rasa ya tenang gitu ya. Apalagi melihat teman-temannya pergi sholat ke masjid berjamaah, merasakan ketenangan itu. Terus apalagi yang kira-kira? Dan kemudian saya pernah mengalami waktu itu sakit, yaitu mungkin sakitnya non medis, dan itu saya merasa sangat sakit sekali. Saya berusaha untuk selalu bertahan, dan waktu itu ketika menjelang subuh, saya mendengar suara azan subuh, itu rasa sakit langsung hilang. Subhanallah. Jadi selama itu terjadi 2 kali, dan akhirnya saya pun berpikir apakah itu sinyal dari Allah untuk saya meluk agama Islam, dan kemudian saya memutuskan untuk memeluknya itu, Pak. Dan itu waktunya selama 2,5 tahun ini 2,5 tahun, Pak. Jadi ada dipertimbangkan dulu gitu ya? Iya. Alhamdulillah. Jadi hari ini memutuskan masuk agama Islam setelah matang tentunya ditimbang-timbang ya? Iya. Ada semacam sinyal ya? Ya, ada semacam sinyal, Pak. Masalahnya itu terjadi 2 kali dan hal serupa.
Jadi sama kejadiannya gitu. Ya, itulah hidayah namanya ya. Kalau dalam bahasa agama Islam itu namanya hidayah. Ya. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti itu Pak Sukamto melihat orang pergi sholat subuh merasa nyaman, tenang gitu ya. Apalagi ada penyakit non medis, tiba-tiba ketika mendengarkan suara azan subuh itu kok langsung sembuh. Ya. Berarti diartikan ini sebagai petunjuk dari Allah yang menyuruh Pak Sukamto masuk agama Islam. Iya, Pak. Alhamdulillah. Enggak ada faktor yang lain lagi? Enggak ada, Pak. Alhamdulillah. Jadi ini sekarang murni kesadaran pribadi. Iya, murni, Pak. Tidak ada paksaan, Tidak ada paksaan. tidak ada tujuan yang lain. Enggak ada. Alhamdulillah. Kalau begitu Pak Sukamto sudah siap diislamkan hari ini? Insya Allah siap. Lahir dan batin. Lahir dan batin. Sudah tahukah apa syarat masuk agama Islam? Belum tahu? Belum tahu. Baik, saya berikan penjelasan dulu bahwa syarat masuk agama Islam itu Pak Sukamto dua. Ya. Ya, dua. Yang pertama, seseorang itu wajib meyakini bahwa agama yang benar itu hanyalah Islam. Ya, itu dulu. Sebab kenapa demikian? Karena kalau kita bicara agama atau keyakinan, tidak boleh kita memiliki kepercayaan ganda. Ya. Ya, jadi kalau dulu agamanya Hindu, ya sudah tinggalkan semua keyakinan dan ajaran-ajarannya tinggalkan. Sekarang masuk agama Islam, ikuti yang agama Islam saja. Ya. Dan kalau sudah masuk agama Islam, tidak boleh pula mengejek agama yang sebelumnya. Ya. Apalagi sampai menghina, dilarang dalam agama Islam. Wah, saya dulu begini begitu, enggak perlu. Ya, karena Al-Qur'an selalu mengedepankan tentang etika dalam bermuamalah. Dan Allah tegaskan dalam Al-Qur'an itu, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu ejek, jangan kamu hina Tuhan-Tuhan sembahan agama lain, karena kalau kamu ejek agama mereka, nanti mereka akan mengejek Allah lebih dahsyat lagi. Udah pindah, ya sudah. Belajar Islam yang baik-baik, kemudian berusaha mewarnai keluarga dengan akhlak-akhlak Islam. Ya, kalau kita mengatakan Islam agama yang benar, buktikan Islam itu benar dengan akhlak kita. Nah, itu. Jadi itu syarat yang pertama, meyakini kebenaran agama Islam. Saya mau tanya, Pak Sukamto sudah yakin belum? Yakin. Tidak ada keraguan? Tidak ada keraguan. Alhamdulillah. Baru yang kedua, nah ini syarat yang mutlak, yang utama. Dan sekaligus pintu gerbang masuk agama Islam, yaitu mengikrarkan atau mengucapkan dua kalimat, namanya dua kalimat syahadat. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang aku sembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Baru yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya, begitu mengucapkan dengan sungguh-sungguh, berarti seseorang itu sudah sah menjadi penganut agama Islam. Kira-kira sudah paham? Bisa dimengerti? Ya, ngerti, Pak. Oke, saya tidak ingin memperpanjang karena ini merupakan kesempatan yang sangat berharga, yang sangat luar biasa bagi Pak Sukamto, karena orang pindah agama itu bukan mudah. Ya. Kalau tidak ada hidayah, tidak ada petunjuk dari Allah itu mustahil. Tidak mungkin orang pindah agama. Kenapa? Karena bicara keyakinan ini tidak ada tawar-menawar. Lebih berharga keyakinan seseorang daripada nyawanya. Berapa banyak orang mengorbankan nyawanya, mengorbankan jiwanya demi sebuah keyakinan. Betul? Ya. Jadi kalau sudah bicara keyakinan itu tidak ada tawar-menawar. Itu prinsip hidup yang luar biasa. Nah sekarang, ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Pak Sukamto dengan melihat orang pergi sholat subuh berjamaah kok tergerak hatinya ingin seperti mereka. Nah inilah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau memang Pak Sukamto sudah siap, sekarang coba saya minta konsentrasi. Ya, saya minta konsentrasi sepenuhnya. Hadirkan hati Pak Sukamto, coba saat ini Pak Sukamto tundukkan pandangan, hadirkan hatinya, coba bangun sebuah dialog dengan Allah Subhanahu wa taala, sampaikan ucapan terima kasih kepada Allah dari hati yang paling dalam. Ya Allah, terima kasih banyak ya Allah
Engkau telah berikan saya petunjuk, ya, kebenaran Islam melalui teman-teman saya yang saya lihat mereka pergi sholat subuh kok membawa kenyamanan dalam batin saya. Terima kasih Allah, Engkau telah gerakkan hatiku, mencondongkan hatiku kepada Islam ini. Ya, ini semua adalah berkat hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Pak Sukamto, kalau sudah siap, silakan maju ke depan. Saya akan bimbing pensyahadatannya, dan saya minta Pak Sukamto ketika ikrar syahadat ini dari hatinya, ya, dari hati yang paling dalam, keluarkan energi Pak Sukamto, ya, jangan hanya di mulut, sebab ini merupakan detik-detik yang sangat menentukan keselamatan Pak Sukamto dunia dan akhirat, ya. Baik. Sekarang coba tanggalkan dulu semua keyakinan agama sebelumnya, lepaskan semua, tidak ada lagi sedikit pun yang tersisa, dan sekarang terimalah agama Islam itu sebuah kebenaran yang hakiki. Ya, pasang niat dalam hati, ya Allah, saya berniat masuk agama Islam ini karena Engkau semata, ya Allah, bukan karena dunia, bukan karena siapa-siapa. Ya. Baik, kalau sudah siap tolong diangkat mic-nya pakai tangan kiri. Dekatkan mic-nya, kemudian tangan kanannya, jarinya, telunjuknya begini. Ya. Saya minta Pak Sukamto serius, konsentrasi, khusyuk, ya. Tidak usah gemetar. Nanti ketika saya bimbing ada tekanan dari hatinya, ya, bukan hanya dari mulut. Sudah siap? Siap. Sekali lagi tanya, ada keraguan tidak? Tidak. Sebab kalau ragu tidak boleh pindah agama. Yakin? Yakin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi. Maha Penyayang. Maha Penyayang. Asyhadu. 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 Allah. Ilaha. Illallah. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi. Bahwa. Tidak ada Tuhan. Yang aku sembah. Dengan sebenar-benarnya. Kecuali Allah. Dan aku bersaksi. Bahwa. Nabi Muhammad. Adalah. Utusan Allah. Alhamdulillah. Takbir. Ya. Gimana? Sudah tenang? Sudah tenang, Pak. Apa yang dirasakan? Merasa mana ya? Lega. Alhamdulillah. Iya. Pak Sukamto, alhamdulillah, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat beberapa detik yang lalu, sudah resmi Pak Sukamto menjadi penganut agama Islam. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi hari ini Pak Sukamto sudah menjadi saudara kami di dalam agama Islam. Ya, selamat bergabung di dalam agama Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman Islamnya, istiqamah sampai akhir hayatnya dalam keadaan yang beragama Islam. Dan masuk agama Islam itu harus utuh, harus total, ya. Allah perintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam itu secara menyeluruh, secara utuh. Tidak boleh separuh-separuh, tidak boleh tanggung-tanggung, tapi harus seutuhnya. Dalam pengertian dari ujung kaki sampai ujung rambut, semuanya kita Islamkan, ya. Semua kehidupan kita adalah dilandasi oleh nilai-nilai Islam. Itulah maksudnya muslim yang kafah, muslim yang utuh, ya. Jadi sekali lagi kami mengucapkan selamat bergabung di dalam agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridhoi pengislaman Pak Sukamto ini. Baik, selanjutnya saya ingin menyampaikan kewajiban-kewajiban Pak Sukamto setelah memeluk agama Islam, ya. Kewajibannya apa? Setiap muslim, ya, yang sudah bersyahadat, yang mengakui Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai Rasulnya,
dan Islam sebagai agamanya, maka yang bersangkutan wajib sholat 5 kali sehari semalam. Jadi mulai hari ini nanti sholat zuhur sudah wajib sholat. Nanti bacaannya bagaimana Ustadz, saya tidak tahu. Ya kalau belum tahu cukup dengan takbir pertama Allahu Akbar, habis itu Bismillahirrahmanirrahim, itu dulu. Nanti ikut aja gerakan-gerakan yang lain nanti dan kita bimbing insya Allah ya. Nanti ada yang bimbing banyak. Ya. Wajib sholat 5 kali sehari semalam. Jadi bukan hanya syahadat. Kemudian yang selanjutnya, kalau nanti punya kekayaan, wajib mengeluarkan zakat 2,5% dari harta yang net, ya, setiap tahun sekali. Ya. Kemudian kewajiban berikutnya, setiap datang bulan Ramadan, sebulan dalam setahun wajib berpuasa. Berpuasa itu tidak makan, tidak minum, ya, tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah sebentar lagi kita mau Ramadan nih. 4 bulan lagi insya Allah sudah Ramadan. Jadi wajib puasa. Kira-kira siap ya? Siap. Dan kalau punya harta, punya kemampuan, juga diwajibkan dalam Islam ini menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah 1 kali dalam seumur hidup. Nah di samping itu ada kewajiban penunjang lagi. Ini kewajiban yang mutlak, ya, kewajiban yang primer. Ada kewajiban yang sekunder. Apa itu? Wajib juga menuntut ilmu Islam. Ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kata Nabi, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi laki-laki yang muslim maupun wanita muslimah. Kalau wajib itu artinya dalam Islam adalah dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Jadi harus bisa baca Quran, harus tahu hukum-hukum Islam setelah memeluk agama Islam ini. Dan wajib juga nanti mandi. Ya, pulang dari sini mandi seluruh tubuh, sekujur tubuh mandi. Ya. Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut mandi. Niat mandi besar menghilangkan kotoran-kotoran agama sebelumnya. Ya, keyakinan sebelumnya. Niatkan itu supaya suci di dalam agama Islam ini. Begitu keyakinan kita. Ya. Ya. Kemudian sudah dikhitan belum? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Biasanya orang sana dikhitan ya, walaupun tidak Islam. Baik, dan terakhir sekali di dalam agama Islam itu dianjurkan orang yang sudah bersyahadat itu berganti nama panggilan, ya, bukan di administrasi. Kalau di KTP mungkin sudah nggak mungkin dirubah karena ada ijazah segala macam ya. Ya. Tapi panggilan sehari-hari sebaiknya dipanggil nama Islam. Kalau Sukamto kan nama panggilan orang Jawa itu ndak ada artinya. Tapi panggilan Islam itu ya yang sebaik-baik nama itu kata Nabi yang mengandung nilai-nilai pujian. Muhammad atau Mahmud atau Hamid artinya orang yang terpuji dan mengandung nilai kehambaan. Namanya Abdullah artinya hamba Allah. Abdurrahman artinya hamba Allah yang pengasih. Ya, Abdurrahim hamba Allah yang maha penyayang gitu kan. Jadi itu adalah nama-nama yang paling disukai Nabi. Kira-kira dari nama-nama ini yang mana minta dipanggil namanya? Suka yang mana? Ada usulan dari Bu Yeni? Ya. Mau minta Abdullah. Abdullah ya? Ya. Abdullah, Pak Abdullah. Bisa? Abdullah artinya hamba Allah. Mudah-mudahan nanti Pak Sukamto menjadi hamba Allah yang benar-benar dalam agama Islam ini. Amin. Siap terima ya? Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nama Pak Sukamto kami ganti menjadi Abdullah. Di dalam agama Islam artinya hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hadiah dari Islam kepada Pak Abdullah ya. Dan yang paling terakhir sekali saya ingin menyampaikan berita gembira. Kira-kira kalau ada berita gembira Pak Abdullah suka enggak mendengarnya? Suka. Kalau berita duka suka enggak? Enggak suka kan? Tapi kalau berita gembira suka ya? Apa berita gembiranya? Saya mau tanya Pak Abdullah selama ini punya dosa enggak? Ada dosa? Punya. Dosanya banyak apa sedikit? Banyak, Pak. Banyak. Ya. Dosanya besar. Apa dosa yang besarnya? Nah, menurut keyakinan kita orang Islam, dosa yang paling besar itu adalah mempersekutukan Allah, menyembah Tuhan selain Allah.
Nah itu insya Allah jangan khawatir. Sebanyak apapun dosa kita yang lalu, dengan Pak Sukamto atau Pak Abdullah sekarang memeluk agama Islam, diberikan garansi oleh Nabi, insya Allah kalau Pak Abdullah benar-benar yakin Islam itu agama yang benar, benar-benar yakin Allah itu benar, Nabi Muhammad itu benar, ya. Lalu Pak Abdullah mengikuti ajaran-ajaran Islam ini atau mengamalkan ajaran Islam, maka kabar gembiranya dosa-dosa Pak Abdullah yang lalu telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya hari ini Pak Abdullah telah lahir menjadi manusia baru. Laksana bayi yang baru lahir, tidak ada dosanya. Senang enggak? Enggak punya dosa lagi? Senang. Alhamdulillah. Asal yakin dan mempraktekkan, ya. Jadi mulai hari ini Pak Abdullah menjadi orang yang paling bersih di antara kami. Dengan catatan mempraktekkan ajaran Islam itu. Siap ya? Siap. Alhamdulillah. Iya, demikian sudah usai semua proses pensyahadatan Pak Abdullah. Sekali lagi kami mengucapkan ya selamat telah bergabung di dalam agama Islam. Mudah-mudahan nanti keluarga juga menyusul, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teruslah buktikan bahwa agama yang benar itu hanyalah agama Islam dengan akhlak-akhlak yang mulia yang bisa diterima oleh halayak ramai, ya. Jangan ekstrim kepada orang lain, tapi tunjukkan bahwa agama Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Demikian sudah selesai. Untuk mengambil keberkahannya, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya